Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'in ila ridwanihi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi. Ya, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah setelah dua kali pertemuan kita enggak bermajelis di tempat yang mulia ini, ya pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka kembali membahas kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sampai pada bab inti atau pembahasan inti dari kitab ini, yaitu adab dalam membersamai atau dalam membaca Al-Quran. Ya, sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya tentang yang pertama, yaitu adalah apa? Adab yang pertama ikhlas. Ya, ketika membaca Al-Quran itu harus ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk mengharapkan uang atau mungkin harta atau dunia secara umum. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Ya, membersihkan gigi, ya, membersihkan gigi dan mulut. Ya, jadi dalam kondisi ketika kita membaca Al-Quran, mulut dan juga gigi kita itu bersih, ya, tidak bau bau bawang, ya, tidak bau petai, tidak bau jengkol dan sebagainya. Ya, usahakan kita sudah gosok gigi sehingga kita ketika membaca Al-Quran itu enak, nyaman, enggak kebauan sendiri, teracuni oleh bau mulut sendiri. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, yang berikutnya, yaitu adalah muhafadzatuhu 'alat thaharah. Jadi membaca Al-Quran itu dengan kondisi sudah bersuci, ya, atau dalam kondisi suci, ya, ketika membaca Al-Quran. Faslun, ya, pembahasan yang baru. Yustahabbu ayyaqra'a wa huwa 'ala taharatin. Ya, disunahkan ketika seorang itu membaca Al-Quran dalam kondisi suci. Fa in qara'a muhdisan, kalau seandainya dia itu membaca Al-Quran dalam kondisi berhadas. Ini hadas kecil, ya. Jadi kalau hadas kecil, apa contohnya hadas kecil? Gara-gara apa? Mas Nabil, gara-gara apa? Hadas kecil? Hadas kecil. Kentut, terus buang air kecil, buang air besar dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya tadi Nabil habis kentut, ya, misalnya, atau habis dari kamar mandi, membaca Quran, boleh atau enggak? Ya, lihat ini, jaza, boleh. Lihat di kitabnya, jaza, boleh bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan para ulama. Wal ahaditsu fihi katsiratun ma'rufah, dan juga banyak hadis yang menyebutkan tentang bolehnya membaca Quran dalam kondisi hadas. Hadas apa tadi? Hadas kecil. Tapi beda lagi. Qala Imamul Haramain, berkata Imam Haramain, wala yuqalu irtakaba makruhan. Ya. Jadi orang yang berhadas kecil tadi kemudian membaca Al-Quran itu tidak dikatakan telah melakukan sesuatu yang makruh. Jadi itu bukan makruh. Jadi misalnya tadi contohnya siapa? Nabil, ya. Nabil baca Quran sambil kondisinya dalam apa? Sedang berhadas kecil. Itu dia sedang tidak melakukan hal-hal yang makruh. Tahu makruh, ya, yang dibenci. Tapi apa? Bal huwa tarikun lil afdal. Akan tetapi dia itu sedang meninggalkan atau telah meninggalkan perbuatan yang lebih utama. Jadi yang lebih utama gimana ketika membaca Al-Quran? Harus bersuci terlebih dahulu. Tapi kalau dia enggak bersuci, hadas kecil misalnya, ya enggak masalah, tidak apa-apa. Tapi itu telah meninggalkan yang lebih utama. Fa in lam yajidil ma, kalau enggak ada air, maka boleh bertayammum. Nah, kemudian masuk ke pembahasan yang lain, wal mustahadhah fi zamanil mahkum, ya.
Adapun bagi wanita yang istihadah, ya pernah dengar ya istihadah ya? Kelas 12 pernah ya? Wanita yang istihadah. Hah? Pernah ya? Pernah kelas 11? Mana kelas 11 nih? Kelas 11 ya. Antar Askadi, asar kata antar itu. Lupa saya. Apa? Damai. Apa itu istihadah? Wanita yang sedang istihadah. Apa? Hanif? Hah? Hah? Haid? Bukan. Taunya haid terus. Apa kelas 10? Kayaknya sudah pernah saya sampaikan di kelas 9 kalau nggak salah. Kalau masih ingat, Musan fikih. Apa istihadah? Keluar darah? Bukan darah haid. Jadi iya keluar darah, ya, tempatnya sama dari area vital seorang wanita, akan tetapi itu bukan darah haid, itu darah biasa. Itu darah biasa, kita misalnya luka ya, kesayat tangannya keluar darah ya, darahnya mirip kayak gitu, sama. Ya, jadi kalau wanita ya, bisa mengalami istihadah kalau misalnya dalam kondisi apa? Stres misalnya. Ya, banyak pikiran itu nanti bisa keluar istihadah, atau dalam kondisi biasanya kecapean. Ya, kecapean nanti bisa istihadah, dan itu nanti hukumnya adalah suci. Ya. Fi zamanil mahkum, kalau pada waktu-waktu yang jelas dihukumi suci, jadi maksudnya bukan waktu-waktu dia itu biasa haid. Jadi misalnya kan seorang wanita kan haid sebulan sekali, ya rata-rata seperti itu. Misalnya setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 itu dia haid. Nah selain tanggal itu kemudian kok keluar darah, maka itu nanti dilihat darahnya. Darahnya ciri-cirinya seperti darah haid bukan? Kalau bukan darah haid, maka itu dihukumi apa tadi? Istihadah. Itu darah penyakit, dan dia tetap wajib sholat. Tetap wajib sholat, walaupun ketika sholat darahnya tetap keluar, ya masih keluar. Ya, tapi ya pakai apa namanya, pembalut ya, pakai pembalut. Ya, biar enggak keluar kemana-mana. Dan ketika sholat ya, sebelum sholat dia bersihkan dulu darahnya, ya seperti dia sedang apa namanya istinja ataupun istismar, silahkan. Kemudian dipakaikan pembalut, terus dia sholat. Ya, walaupun keluar enggak apa-apa. Ya, itu sama seperti orang yang kena penyakit apa itu? Beser. Tahu beser? Jadi wasir ya? Wasir atau beser? Kencing yang nggak bisa dikontrol tuh. Jadi tahu-tahu keluar sendiri. Ya, kencingnya. Ya. Pernah ya? Tahu ya penyakitnya kayak gitu. Nah, itu sama hukumnya. Jadi orang yang kena wasir atau kena beser kan. Jadi kencing terus, ya nggak bisa terkontrol, tahu-tahu ya keluar sendiri. Nah seperti itu dia tetap sholat, walaupun pas sholat sujud mungkin ya keluar misalnya, ya maka itu tidak mengapa, tidak membatalkan sholatnya, tapi ya tetap dijaga. Maksudnya mungkin pakai pampers, pakai apa? Mas orang dewasa kan ada ya, mas orang dewasa kan ada, pakai itu ya, biar nggak kemana-mana air kencingnya itu ketika sholat, ya ketika sholat aja gitu. Oke. Nah, jadi hukumnya kembali ke sini. Hukum untuk wanita yang istihadah ini adalah hukmul muhdis, ya, hukum dihukumi orang yang berhadas kecil. Jadi wanita istihadah dia boleh membaca Al-Qur'an, ya, tapi ya wudu dulu, ya minimal wudu dulu, atau ketika mau sholat juga wudu terlebih dahulu. Adapun nanti keluar darahnya ketika sholat, ketika ngaji, ketika puasa dan sebagainya, itu enggak mempengaruhi ibadah yang dia lakukan. Nah, itu untuk istihadah. Jadi cirinya berbeda dengan darah haid. Kalau istihadah itu darah biasa, warnanya merah segar. Kalau darah haid itu warnanya apa Mas Faros, warnanya merah kehitam-hitaman, ya kayak apa Mas? Ya merah kehitam-hitaman. Jadi kayak darah, kayak warna hati gitu ya, merah hitam. Dan baunya lebih menyengat daripada darah biasa. Terus yang berikutnya wa amal junub, adapun orang yang sedang junub, apa junub? Hah?
Apa? Apa junub? Hadas besar ya, hadas besar itu. Junub, banyak kondisi junub, entah itu keluar air mani, ya habis mimpi basah itu ya, nanti dia dihukumi junub. Terus atau habis berhubungan suami istri itu juga dihukumi junub. Jadi junub dan wanita yang haid, ya, wanita yang sedang haid, fa innahu yahrumu alaihima qiraatul Qur'an, maka haram bagi keduanya, ya antum misalnya bangun pagi junub atau mungkin siang-siang itu ya, siang-siang tidur terus bangun junub misalnya, maka nggak boleh baca Al-Quran, haram sampai dia mandi. Sawaun kana ayatan au aqalla minha, baik itu yang dibaca itu satu ayat saja atau bahkan kurang dari itu, enggak nyampe satu ayat, enggak boleh ya membaca Al-Quran. Ya, namun di sini dibedakan antara junub dengan haid dan juga nifas. Kalau haid sama nifas sama ya. Tapi antara junub dan nifas, kalau orang yang junub itu enggak boleh sama sekali membaca Al-Quran. Ya, enggak boleh sama sekali baca Al-Quran. Tapi kalau wanita yang haid, ya, nanti ada rinciannya. Ya. Ada rinciannya. Ya, ada beberapa pendapat ya di kalangan para ulama untuk hukum wanita haid boleh enggak membaca Al-Quran. Apa saja? Yang pertama, ya, enggak boleh sama sekali. Ya. Pendapat yang pertama mengatakan enggak boleh sama sekali bagi wanita haid untuk baca apa? Baca Al-Quran. Kemudian yang kedua boleh, ya pendapat yang kedua boleh, tapi dengan hafalan. Jadi pakai hafalan dia, murojaah misalnya, ya. Atau dengan alas, ya, maksudnya tidak menyentuh langsung mushaf, ya pakai apa? Pakai sarung tangan atau mungkin pakai aplikasi di HP atau mungkin di laptop, di iPad dan sebagainya. Pakai gitu, itu boleh. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan boleh dalam kondisi apa? Darurat. Ya. Apa contohnya kondisi darurat? Misalnya seorang santriwati santriwati dia butuh murojaah, atau seorang hafidhah dia butuh murojaah hafalannya. Kalau nggak murojaah kan hilang itu hafalan dia, maka boleh bagi seorang wanita hafizah misalnya, maka dia boleh untuk membaca Al-Quran ya lewat hafalan atau lewat ya Al-Quran langsung. Gitu ya. Jadi ada 3 pendapat untuk hukum wanita boleh nggak membaca Al-Quran. Yang pertama apa tadi? Nggak boleh sama sekali. Yang kedua boleh apabila dengan dengan alas atau melalui hafalan. Dan yang ketiga boleh dalam kondisi darurat. Ya. Kemudian mana yang kita ambil? Ya pendapat yang kedua, ya boleh melalui hafalan atau melalui aplikasi dan sebagainya, boleh. Ya, nah itu kan lama. Jadi kenapa dibedakan? Karena antara junub dan wanita yang haid, kalau junub karena sebentar ya, dia dalam kondisi junub itu kan sebentar, paham nggak sebentar? Jadi misalnya antum habis mimpi basah, terus mau sholat, ya, misalnya mimpi bangun. Misalnya bangun jam berapa? Jam 3:30. Ya udah junubnya kan cuma segitu aja, 3:30 sampai nanti mau sholat subuh. Berapa menit itu? Ya kurang lebih setengah jam. Udah setengah jam toh. Ya, maka nggak boleh pada waktu itu membaca Quran. Harus apa? Harus mandi. Karena waktunya singkat. Sehingga ya nggak boleh baca Al-Quran. Karena waktunya singkat sehingga ngapain gitu baca Al-Quran sedangkan kau itu bisa mandi. Ya. Langsung mandi, langsung hilang hadas besarnya. Beda dengan wanita yang haid. Wanita haid ya mandi, hilang enggak hadas besarnya? Enggak hilang. Nunggu berapa hari? Ya rata-rata 7 hari, walaupun mungkin ada yang kurang dari itu. Gitu.
Sudah. Kemudian halaman berikutnya wa yajuzu lahuma ijra'ul Qur'an ala qulubihima min ghairi talaffudin bihi. Ya. Tapi boleh bagi keduanya orang junub dan wanita yang haid tadi untuk mengingat-ingat Al-Qur'an. Ya. Ya, mengingat Al-Qur'an di dalam hati-hati mereka min ghairi talaffudin, tanpa dilafalkan. Jadi cuma dalam hati aja. Atau misalnya apa? Baca surat, misalnya baca surat Al-Kahfi misalnya, tapi dalam hati. Enggak diucapkan, itu boleh. Hanya dalam hati saja. Terus wa yajuzu lahum an-nadhar fil mushaf, ya, dan boleh kalau melihat mushaf, boleh melihat Al-Qur'an di aplikasi HP, boleh. Wa imraruhu 'alal qalbi, dan juga dia baca lewat di hatinya saja. Jadi dia lihat di aplikasi atau mungkin lihat di mushaf temannya, dia sedang haid misalnya, dia atau junub, dia lihat mushaf temannya, dia baca dalam hati, enggak boleh dilafalkan. Ya, sudah. Terus wa ajma'al muslimun 'ala jawazi tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sepakat atau para ulama sepakat bolehnya bagi orang yang hadas besar, junub dan wanita haid tadi, untuk membaca tasbih. Apa tasbih? Subhanallah, wa tahlil. Apa tahlil? Ucapan la ilaha illallah, wa tahmid, alhamdulillah, wa takbir, Allahu Akbar, dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir secara umum boleh. Ya, untuk junub, ya, haid boleh mengucapkan Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, boleh. Ya, kemudian ya, idqala lil insanin, ketika dua orang ini junub dan haid, ya, kan qala di situ pakai musanna, ya. Jadi kembali ke mana? Dua orang ini kembali ke junub dan haid. Jadi wanita haid dan junub ini ketika mengatakan kepada seseorang, ya, khudil kitaba biquwwah, ya, khudil kitaba biquwwah, pegang, ya, kitab itu dengan kuat. Ya, ini itu ada di dalam ayat Al-Qur'an, khudil kitaba bil quwwah, itu ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Nah, ya, ketika orang junub ini mengatakan kalimat tersebut, misalnya kepada anak kecil atau kepada santri, yaitu pegang kitabnya dengan benar, ya. Kalau ya tujuan dia mengucapkan tersebut adalah ghairul Qur'an, bukan Al-Qur'an yang dia ucapkan, jadi hanya perkataan saja, ngepasi itu lagi bawa buku, ya, suruh pegang benar-benar bukunya, maka fahuwa jaiz, itu hukumnya boleh. Wa kadza ma asbahahu, begitu juga ucapan-ucapan yang mirip dengan itu, ya, misalnya ada dalam kata-kata di keseharian kita tuh mirip dengan atau sama dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, ya, kita ucapkan tersebut padahal enggak niat untuk mengucapkan Al-Qur'an, maka itu tidak mengapa. Terus juga apa yang dibolehkan lagi, wa yajuzu lahuma ayyakula 'indal musibah, boleh bagi keduanya junub dan haid tadi ketika tertimpa musibah mengucapkan apa? Kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh, ya, misalnya ketika di rumah ditelepon sama saudaranya, atau di pondok telepon sama saudaranya, ini dikabarkan anggota keluarganya ada yang meninggal, ya, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu hukumnya boleh idza lam yaqsuda bil Qur'an. Idza lam yaqsuda Qur'an, apabila dia tidak bermaksud untuk membaca Al-Qur'an. Jadi dia membaca inna lillahi itu bukan untuk bermaksud membaca Al-Qur'an, tapi memang ngepasi gitu, ya, ngepasi momen dia harus mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian qala ashabuna al-Khurasaniyun, ya, berkata para sahabat kami dari Khurasan, wa yajuzu ayyakula 'inda rukubid dabah, dan juga boleh bagi keduanya,
ya, bagi siapa haid dan junub tadi untuk mengucapkan doa ketika mengendarai kendaraan. Nah, naik kereta, naik mobil, naik motor, mengucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, doa ketika apa? Naik. Doa apa? Hanif. Doa ketika damai naik apa? Naik unta. Perhatikan ya, doa naik kendaraan. Doanya tadi subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Dan itu boleh apabila dengan syarat tadi, bukan tujuannya adalah untuk membaca Al-Qur'an, memang untuk baca doa. Dan juga doa yang lain misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu boleh idza lam yaqsuda bil Qur'an, kalau bukan niatnya adalah untuk membaca Al-Qur'an. Ya, kemudian berkata Al-Imam Haramain, fa idza qala al-junub bismillah, ketika ada orang yang junub mengatakan bismillah, yaqsudu syai'an lam ya'sam. Ya, yaqsudu syai'an, dia mau bismillah, mau apa? Mau naik motor, bismillah mau menyembelih ayam, bismillah mau makan, ya. Maka lam ya'sam, kata beliau, dia tidak berdosa. Karena itu bukan Al-Qur'an. Wa yajuzu lahu ma qira'atu ma nusikhat tilawatuhu, dan boleh bagi keduanya untuk apa? Membaca ayat Al-Qur'an yang telah dinasakh, yang telah dihapus hukumnya atau telah dihapus lafalnya. Jadi hukum dan atau lafalnya. Contohnya seperti apa? Seperti dalam sebuah ayat yang telah dinasakh, telah dihapus, sehingga kalau kita cari di Al-Qur'an itu enggak ada ayat ini. Karena itu ayatnya sudah sudah dihapus, sudah dinasakh. Ya, yaitu apa? Kasyaikhi wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah, ya. Dan laki-laki dan juga perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau mereka itu berzina, maka apa? Farjumuhuma, ya, maka rajamlah mereka berdua. Nah, ini dulu ada di dalam Al-Qur'an, kemudian dihapus ayatnya, enggak ada, tapi hukumnya masih berlaku. Ada yang seperti itu. Atau ada juga ayat di dalam Al-Qur'an itu sudah dinasakh hukumnya, tapi lafalnya masih kita baca sampai sekarang. Jadi ada di dalam Al-Qur'an, lafalnya masih ada, cuman hukumnya sudah tidak berlaku. Misalnya dalam ayat-ayat yang mengharamkan khamr gitu. Kan ada 3 ayat ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, kedua, ketiga. Tahapan yang pertama itu sudah dihapus dengan tahapan yang kedua. Tahapan kedua dihapus dengan tahapan yang ketiga. Begitu. Tapi masih kita baca ayatnya. Dan juga di sini contohnya ayat yang hukumnya masih berlaku, tetapi ayatnya sudah enggak ada. Sudah enggak ada di dalam Al-Qur'an. Gitu. Antum nanti pelajari di bab nasakh di usul fikih, ya. Usul fikih. Gitu. Itu yang berapa tadi? Keberapa tadi? Keempat atau ketiga? Ya, selanjutnya yang berikutnya adalah faslun. Ya, masalah tayamum ini. Nanti kita enggak panjang lebar masalah ini, nanti kita percepat aja karena tayamum ini sudah kita, intinya gampang lah tayamum. Nah, faslun idza lam yajid al-junub awil haid ma'an. Ya, kalau orang junub dan wanita haid tidak mendapatkan air, maka apa yang dilakukan? Faiz, kalau nggak dapat air gimana? Ya, tayammum. Wa yubahu lahul qira'atu wassalatu wa ghairuhuma. Dan boleh, kalau sudah tayammum maka boleh apa? Boleh dia membaca Al-Qur'an, boleh salat. Jadi tayammum di sini menggantikan apa? Menggantikan mandi. Karena kan wanita haid, junub itu cara mengangkatnya gimana? Dengan mandi. Mengangkat hadasnya itu dengan mandi besar, mandi junub. Ya, maka tayamum itu sudah cukup menggantikan ketika tidak ada air. Terus fa'in ahdasa, kemudian ketika dia berhadas,
tadi junub ya, tayamum, kemudian berhadas, sudah tayamum, sholat, kemudian berhadas lagi, harumat alaihi sholah, haram baginya sholat. Walam tahrumul qiraah, tetapi tidak haram untuk membaca membaca Al-Quran. Nah, wal julus fil masjid, dan tidak haram untuk duduk-duduk di masjid. Ya, tidak haram untuk duduk-duduk di masjid. Wa ghairuhuma mimma la yahrum al muhdis, dan juga yang lain sebagainya selain dua hal itu yang merupakan hal-hal yang tidak diharamkan bagi orang yang berhadas. Ini maksudnya hadas kecil ya, hadas kecil. Jadi kalau hadas kecil kan sholat nggak boleh, harus benar-benar suci. Tapi kalau membaca Quran boleh, duduk di masjid boleh, apalagi dan yang lainnya. Kama law iktasala summa ahdasa, seperti seseorang kalau seandainya dia itu mandi kemudian berhadas, otomatis kan dia harus wudu lagi, ya toh, karena berhadas. Nah, jadi misalnya antum junub terus mandi, ya, habis mandi keluar mau sholat kentut misalnya, lanjut sholat atau wudu dulu? Wudu lagi, ya, wudu lagi karena dia sudah berhadas walaupun tadi sudah mandi junub, mandi besar, tapi ternyata selesai mandi malah dia berhadas kecil, ya, maka dia harus wudu lagi. Ya, kemudian wa hadza mimma yas'alu anhu wa yastaqrib, ya, dan ini termasuk hal yang sering ditanyakan dan asing, ya, bagi seorang. Fayuqalu, maka dikatakan orang yang junub yumna'u minas shalah, dilarang salat. Wala yumna'u min qiraatil Qur'an, ya, tetapi tidak dilarang untuk membaca Al-Qur'an. Wal julus fil masjid, dan duduk-duduk di masjid min ghairi darurah, tanpa ada kondisi darurat. Kaifa suratuhu, maka gambarannya itu gimana? Ya, gambarannya tadi wahadihi suratuhu, gambarannya tadi di atas, ya, yang sudah disebutkan. Ya, summal aghrab, dan yang lebih aneh lagi, la farqa mimma dzakarnahu baina tayammumil junub fil hadar was safar. Ya, jadi tidak ada bedanya antara tayamumnya seorang junub ketika dalam kondisi mukim dan safar, sama aja. Ya, mau itu kondisinya safar atau enggak, hukumnya sama. Tayamum bisa menggantikan apa? Mandi ataupun wudu. Ya. Wa dzakara ba'du ashab Syafi'i, kemudian disebutkan oleh beberapa pengikut Syafi'i, annahu idza tayammama fil hadar istabaha shalah. Jadi kalau seseorang itu bertayamum di mukim, ketika mukim, istabaha shalah, boleh dia salat. Wala yaqra ba'daha, tapi enggak boleh baca Al-Qur'an. Paham enggak? Jadi enggak mukim nih, enggak ada air, sedangkan dia hadas besar, junub, maka dia boleh tayamum, boleh salat, tapi enggak boleh membaca Quran. Wala yajlisu fil masjid, kan enggak boleh duduk-duduk di masjid. Enggak boleh. Wasahih, tapi yang benar adalah jawazu dzalika, boleh, ya. Yang benar adalah boleh. Jadi nanti kita simpulkan. Walau tayammama, kalau seandainya seseorang itu tayamum, summa shalla, kemudian dia salat, wa qara'a, kemudian baca Quran, summa ra'a ma yalzimuhu isti'maluhu, kemudian dia melihat air. Kan sudah tayamum ya, tayamum, sudah salat, sudah baca Quran, kemudian dia lihat ada air. Dia lihat ada air, sudah ada air nih, air sudah dekat, hujan misalnya, ya, terus gimana? Fa innahu yahrum alaihil qiraah, maka dia enggak boleh baca Quran lagi. Wa jami'u ma yahrum alal junub hatta yaktasil, dan seluruh hal yang enggak boleh dilakukan oleh orang yang junub sampai dia mandi. Jadi seakan-akan apa? Tayamumnya yang tadi dia lakukan batal.
Jadi dia harus mandi kalau mau baca Quran lagi. Paham gambarannya? Paham ya? Jadi seorang bangun tidur, dia junub, cari air nggak dapat, terus dia tayamum, sholat, kemudian lagi baca Quran, terus lihat ada air, hujan atau apalah, maka dia harus mandi kalau mau apa? Mau baca Quran, mau duduk-duduk di masjid, mau dan sebagainya, gitu. Terus walau tayammama wa shalla wa qara'a, kalau seorang itu tayamum, junub ini ya, junub itu tayamum, kemudian salat, kemudian baca Quran, summa arada tayammum li hadasin, kemudian dia itu pengen tayamum lagi, ya, karena ada hadas yang menimpanya. Jadi ketika sudah tayamum tadi ya, dari junub tadi ya, junub, terus dia tayamum, sholat, baca Quran, ketika baca Quran dia kentut, maka otomatis kan dia mau tayamum lagi toh, biar hadasnya hilang. Au li faridatin ukhra, au li ghairi dzalika, atau untuk keperluan yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Fa innahu la yahrumu 'alaihi al-qira'ah 'alal madhab as-sahih al-mukhtar, maka pada waktu itu dia tidak haram untuk membaca Al-Quran sesuai dengan pendapat yang benar. Nah, jadi intinya untuk tayamum itu bisa menggantikan menggantikan wudu dan mandi besar. Jadi boleh setelah tayamum itu untuk sholat, untuk membaca Quran, untuk duduk-duduk di masjid, ya seperti biasanya lah. Ya seperti biasanya. Tapi ketika ada air, ya maka di sini afdolnya, ya ketika sudah ada air ya afdolnya untuk mandi. Afdolnya mandi aja, mandi lagi. Tapi amalan yang tadi dilakukan, sholat dan sebagainya itu sudah sah, sudah sah, gitu ya, jelas. Wa fihi wajhun li ba'di ashabi Syafi'i annahu la yajuz wal ma'ruf al awal, dan juga di pada pendapat yang lain dari kalangan Syafi'i, bukan Syafi'i ini ya, adalah nggak boleh. Jadi nggak boleh, ya tayamum nggak boleh baca Quran. Ya, tapi yang ma'ruf, yang benar adalah yang pertama. Amma idza lam yajid al-junub ma'an wala turaban, tapi kalau enggak dapat air, enggak dapat debu, ya enggak ada debu di mana? Di mana tempat yang enggak ada debunya? Di pesawat? Nah, di mana? Insyaallah ada debu semuanya ya, semuanya ada debu. Ya, fa innahu yusalli li hurmatil waqti ala hasabi hal, maka dia tetap sholat karena karena sebab waktu yang mau habis. Ya. Jadi antum dalam kondisi di mana, entah itu nggak ada debu lah. Kira-kira ada nggak tempat yang nggak ada debunya? Nggak ada ya. Kayaknya mustahil. Ya, kayaknya masih mustahil ada tempat yang nggak ada debunya. Ya, kalau memang ada, nggak ada debunya nih, maka boleh langsung sholat. Ketika waktu kayaknya ini mau habis nih, atau sholat mau habis, maka dia boleh langsung sholat tanpa bersuci terlebih dahulu, karena dalam kondisi kondisi darurat. Wa yahrumu alaihi al-qira'ah kharij as-shalah. Ya, tapi dia nggak boleh, ya, tadi ya, orang nggak dapat air, nggak dapat debu, dia boleh sholat, tapi dia nggak boleh baca Al-Quran di luar sholat. Selesai sholat nggak boleh baca Quran. Wa yahrumu alaihi an yaqra'a fi shalah ma zada ala fatihatil kitab, dan nggak boleh dia membaca surat lain selain surat Al-Fatihah di dalam sholatnya. Sampai seperti itu. Ya, karena kalau Al-Fatihah kan rukun ya, nggak boleh ditinggalkan. Jadi ya harus dibaca. Tapi kalau surat setelah Al-Fatihah nggak boleh dibaca. Karena apa tadi? Dia sholatnya tanpa bersuci terlebih dahulu, nggak tayamum, nggak wudu, nggak mandi. Ya, terus kemudian pertanyaan, wa hal yuhramu alaihi qiraatul Fatihah, apakah haram baginya untuk membaca surat Al-Fatihah? Maka di sini ada dua pendapat. Ya. Pendapat yang dipilih as-sahihul mukhtar adalah la yahrum. Ya, enggak haram, bal wajib bagi untuk baca Al-Fatihah di dalam salatnya.
Fa inna shalah, karena salat la tasihhu illa biha, karena salat enggak akan sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Wa kama jazatis salatu lidaruratin ma'al janabah tajuzul qiraah. Ya, sebagaimana salat itu dibolehkan bagi junub, bagi orang yang junub karena kondisi darurat, ya, begitu juga boleh membaca Al-Fatihah. Karena ini darurat, sehingga ada benda yang untuk digunakan bersuci, ya sudah. Pendapat yang kedua, la tajuz, enggak boleh membaca Al-Fatihah. Bal ya'ti bil adkar allati ya'ti bihal ajiz allati la yahfadhu syai'an minal Qur'an. Tetapi dia nanti membaca apa? Dia membaca zikir-zikir yang biasa dibaca oleh orang yang enggak hafal sama sekali Al-Qur'an. Jadi seakan-akan apa? Dia enggak hafal Al-Qur'an. Jadi ketika sholat bacanya apa? Ya zikir. Nah, jadi setelah doa iftitah dia baca apa? Ya zikir-zikir yang biasa dia apa? Lantunkan, yang biasa dia hafalkan, bukan surat Al-Fatihah. Ini pendapat yang berapa? Pendapat yang kedua. Ya, karena tadi Al-Quran gak boleh dibaca kalau harus dalam kondisi apa? Kondisi suci. Gitu. Lianna hadza ajizun syar'an, karena orang ini itu ajiz, ya, gak mampu untuk baca Quran. Karena kondisinya sedang apa? Junub. Fasarakal ajiz hissan, maka dia seperti orang yang enggak mampu secara fisiknya, hissan, secara nyata. Nyata memang dia enggak mampu atau belum hafal sama sekali surat dalam Al-Qur'an. Namun yang benar adalah pendapat yang keberapa? Wassawabu al-awwal. Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama tadi. Ya. Wa hadza al-furu' allati dzakarnaha, dan cabang-cabang atau pembahasan yang kita bahas sebelumnya ini yuhtaju ilaiha, ya, butuh penjelasan lebih panjang. Falihadza asyartu ilaiha bi aujazil ibarah. Nah, oleh karena itu di sini Imam Nawawi hanya menunjuk kepada hal-hal yang pokok saja. Nah, hal-hal yang pokok saja dengan ungkapan-ungkapan yang ringkas, ibarah-ibarah yang ringkas, sehingga kalian tinggal merujuk saja ke kitab aslinya. Wa illa falaha adillatun wa tatimmatun katsirah ma'rufah fi kutubil fiqhi wallahu a'lam. Tapi kalaupun enggak, itu nanti di dalam kitab-kitab fikih itu banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang masalah tayamum bagi yang mau sholat atau bagi yang mau membaca Al-Quran, terutama orang yang junub, ya, junub dan sedang atau selesai dari haid. Ya, terakhir kita baca catatan kaki itu, ya, catatan kakinya. Furu'un nafisah. Ini ada faedah yang berharga yang selayaknya kita ketahui. Yang pertama, yukrahu qiraatul Qur'an bi famin mutanajjis wa hala khurujir rih wa fi mahalli qada'il hajah. Jadi dimakruhkan membaca Al-Quran dengan mulut yang penuh dengan najis. Apa itu? Mulut ada najisnya, apa najisnya, Mas? Apa Faiz? Najis apa Faiz? Ya mungkin makan babi kali ya. Makan babi. Kan najis itu. Ya, wa hala khurujur rih, dan juga ketika apa? Ketika sedang kentut. Nah, ketika mau kentut berhenti sudah. Nah, jangan lanjutin. Masa ngentut sambil baca Quran, ya, makruh. Wa fi mahalli qada'il hajah, dan juga di tempat-tempat buang hajat, kamar mandi. Kemudian yang kedua, ya, halaman berikutnya 77, wasani wala yajuzu tamziqur waraq lima fihi min taktikil huruf. Enggak boleh menyobek kertas mushaf Al-Quran nih, enggak boleh disobek. Yang boleh disobek. Kenapa? Lima fihi min taktikil huruf, karena nanti bisa memotong huruf-hurufnya. Jadi harusnya fi sabilillah jadi apa? Fi sabidah. Ya sama alamnya kemana? Enggak ada. Ya. Kalau memang itu ada yang tersobek, ya itu segera apa? Diamankan, terus dibakar saja, dimusnahkan, dibakar. Kemudian yang ketiga, ta'alamul Quran, belajar Al-Quran, wa hifdhuhu an dhahri qalbin, dan menghafalkannya itu hukumnya apa? Fardu kifayah.
fardu kifayah. Kemudian yang keempat, tahrumul qiraah bisyad fi sholati wa kharijiha. Haram membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang syad, yang merubah merubah makna-makna Al-Qur'an. Ya, boleh. Ya, terus yang keberapa? Yang kelima, al-qiraah nadharan fil mushaf afdal minha an dhahri qalbin. Jadi membaca dengan melihat langsung ke mushaf itu lebih utama daripada membaca lewat hafalan. Gitu ya. Jadi kalau baca Quran ya baca, lihat mushaf. Bukan lewat hafalan, karena dengan membaca lewat mushaf itu lebih lebih fokus dia dan pahalanya lebih banyak di sini. Ya, terus ada faedah lagi di situ ya, bawahnya ada ayatil Quran ya. Jumlah ayat dalam Al-Qur'an ada berapa? 6.666 ayat. Ya, bawahnya itu terbagi-bagi menjadi 9. Yang pertama, alfun minha amr ya, 1000 ayat itu isinya perintah, entah itu perintah sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Yang kedua, 1000 ayat yang lain isinya nahyun, larangan mencuri, larangan berzina, larangan berbuat syirik ya, gitu ya. Apa? Syafi'i ya. Yang ketiga, wa alfun wa'dun ya, 1000 ayat yang lain itu isinya apa? Janji-janji Allah. Yang keempat, 1000 yang lain itu isinya wa'id ya, ancaman ya, ancaman neraka, ancaman siksa dan sebagainya. Kemudian yang kelima, 1000 lainnya adalah berisi qasas ya, kisah-kisah para nabi, kisah-kisah orang terdahulu, wa akhbar dan juga kabar-kabar tentang hari kiamat, tentang umat-umat terdahulu. Kemudian yang keberapa? Yang keenam, 1000 lainnya isinya ibar wa amsal ya, jadi amsal itu perumpamaan ya, perumpamaan. Misalnya Allah perumpamakan seperti apa itu? Nyamuk gitu ya, nyamuk ya, dan sebagainya. Terus yang ketujuh, 500 ayat menjelaskan tentang halal dan haram. Wah, detail sekali lihat ya. Yang kedelapan, 100 ayat menjelaskan tentang nasikh dan mansukh ya, jadi menjelaskan ada ayat yang nasikh yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Kayak khamar tadi, ayat yang pertama itu kan dihapus dengan ayat yang kedua, ayat yang kedua dihapus dengan ayat yang ketiga, kayak gitu. Yang ke-9, sittatu wasitun, 66 ayat itu isinya apa? Doa, istighfar dan dzikir gitu. Itu ini untuk wawasan saja, bisa antum ya diperhatikan di situ. Gitu ya, cukup. Berikutnya kita lanjutkan pada pekan besok masih ada satu pertemuan lagi sebelum antum liburan dan melaksanakan UAS Gasal. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.